3 tahun yang lalu, saya melangkah masuk ke gerbang SDN 31 Mataram. Bukan hanya sebagai kepala sekolah, melainkan sebagai saksi bisu dari sebuah luka yang diam-diam dipelihara. Sekolah ini ditakdirkan memeluk peran sebagai penyelenggara pendidikan inklusi. Mungkin bagi sebagian guru, ini terasa bagi beban yang digendong dalam senyap. Bukan karena hati mereka tak mampu mencinta, tetapi karena mereka belum sempat memahami bahasa kasih yang dibisikkan oleh dunia inklusi. Sekolah ini telah memikul sebuah peran mulia, menjadi rumah bagi anak-anak dari warna yang berbeda. Anak-anak dengan dunia yang tak selalu bisa dipahami oleh mata biasa, namun begitu jujur jika dilihat dari hati yang terbuka. Sebagian guru memandang kehadiran anak-anak istimewa itu sebagai bayangan yang menghalangi sinar, mengira bahwa animo masyarakat surut karena berbeda. Padahal mereka hanyalah cahaya dengan warna yang lain. Paradigma itu tumbuh liar, seperti ilalang yang menyelimuti ladang belajar, menutupi makna sejati dari pendidikan bahwa setiap anak, apapun latarnya, apapun keunikannya, berhak tumbuh dan mekar dengan caranya sendiri. Sebagai kepala sekolah, saya tak bisa menutup mata. Minimnya referensi, terbatasnya pelatihan, dan sempitnya wawasan tentang inklusi membuat ruang belajar kita menjadi seperti taman yang hanya merawat bunga-bunga yang tampak sempurna. Sementara tunas yang rapuh dibiarkan tumbuh sendiri. Alih-alih berharap mereka berprestasi, bahkan untuk sekedar bertahan di kelas pun mereka sering luput dari perhatian. Dari 70 anak, ada 12 jiwa kecil yang membawa warna berbeda. Mereka hadir di setiap kelas, diam-diam mengajarkan kita tentang makna sabar, tentang ketangguhan dalam diam. Mereka bukan tunalaras, mereka bukan anak nakal. Mereka hanyalah anak-anak yang haus akan pelukan, rindu akan kasih yang hangat, dan mencari tempat untuk merasa aman meski hanya sebentar. Sekolah ini seharusnya menjadi rumah bagi mereka, tempat berpulang dari dunia yang terlalu bising, terlalu keras, terlalu menuntut. Sekolah kami kerap dipandang dengan sebelah mata. Label sekolah inklusi terkadang terdengar bukan sebagai kebanggaan, melainkan sebagai pembatas harapan. Maka banyak yang mengira prestasi tak akan pernah bertumbuh di sini. Seolah-olah kebutuhan khusus adalah alasan untuk mencoret kemungkinan dari masa depan. Prestasi bagi kami bukan sekedar trofi yang berkilau di etalase, bukan pula medali yang menggantung di dada. Prestasi itu hadir saat anak-anak kami belajar untuk menghormati, menundukkan suara di hadapan guru, menghargai perbedaan dan berani berkata jujur. Setiap hari, saya dan para guru berjuang bukan hanya untuk mengajar, tetapi untuk menjaga iklim hati. Kami ingin dikenal bukan hanya karena inklusinya, tetapi karena kehangatan yang tumbuh dari dalamnya. Stigma yang memandang anak-anak inklusi sebagai beban pembelajaran itu tak boleh dibiarkan menjadi warisan yang mengendap di ruang kelas. Langkah pertama bukan program mewah dengan anggaran besar. Saya justru memulainya dengan yang paling sederhana, mendengarkan dan memberi kepercayaan. Saya mempertemukan para guru dalam lingkaran diskusi, bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk meraba nurani. Kami merenung bersama, dan perlahan kesadaran pun tumbuh. Dari pertemuan demi pertemuan, lahirlah sebuah gerakan kecil, dompet peduli sesama. Setiap Jumat pagi, kami berkumpul dalam kegiatan imtak, mengajak siswa, guru, dan orang tua berbagi seilas hati untuk mereka yang membutuhkan. Bukan hanya soal uang, tetapi tentang empati. Dari dompet kecil itu, tumbuh harapan-harapan baru. Sepasang sepatu sekolah, sebuah tas,
atau sekedar alat tulis, menjadi jembatan bagi anak-anak kami untuk melangkah lebih percaya diri. Tepat di Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2024, kami dianugerahi penghargaan istimewa sekolah ISO 2024 sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusi terbaik tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat jenjang SD. Kiprah kami sampai ke telinga Ibu Wali Kota. Kami tampil membawakan tarian tradisional dalam acara Pekan Kegiatan PKK Kota Mataram. Mereka menari bukan untuk dipuji, tetapi untuk membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari cerita. Kami pun akhirnya menyadari sesuatu yang tak ternilai. Mereka yang datang membawa keterbatasan justru menjadi cermin yang memantulkan kembali pada kami arti kesabaran, perjuangan, ketulusan, dan keikhlasan. Sekolah semestinya menjadi ruang untuk memanusiakan manusia. Bahwa ruang-ruang kelas hendaknya menjadi kelasnya manusia, bukan hanya kelas bagi mereka yang sempurna. Karena tugas kita bukan hanya mendidik, tetapi menghidupkan harapan. Bukan hanya mengajar mata pelajaran, tapi menumbuhkan kemanusiaan. Dan jika kelak ada yang bertanya apa arti sebuah sekolah, maka biarlah kami menjawab. Sekolah adalah tempat di mana setiap anak dengan segala kelebihan dan kekurangannya diperlakukan dengan cinta yang sama.